Cak ning kakak mbak Yuku wabeh, kembali lagi di channel Gumirsani Channel paling informatif tentang ke Kanada. Self proclaim banget nih. Hari ini di video kali ini aku akan mengadakan video kolaborasi dengan salah satu YouTuber Indonesia yang ada di Edmonton, yaitu Bang Pandagul Tom. Kalian sudah tahu pastinya ya, Bang Pandagul Tom udah terkenal kalian-kalian. Dia adalah seorang pekerja yang sudah punya banyak pengalaman di kapal pesiar, di negara-negara. Sebelum dia ke Kanada, dia sudah pernah ke Dubai, ke Qatar, kemana-mana lah. Kalau kalian pengen tahu gimana cara ke Kanada atau informasi ke Kanada melalui jalur kerjaan, jangan lupa subscribe YouTube-nya Bang Pandagul Tom. Linknya akan aku kasih di kolom deskripsi di bawah ini. Sekarang mari kita mulai Toronto versus Edmonton. Dan di video ini, seperti judulnya, yaitu kita akan membandingkan, bukannya kita akan berantem gitu ya, enggak, bukan. Maksudnya kita akan membandingkan harga di Toronto dan juga di Edmonton. Jadi kalau kalian pengen tahu perbandingan mahalan mana, enakan mana, kalian ambil kertas, kalian bagi dua, kalian tulis di kanan sama di kiri Toronto sama Edmonton. Kita bahas satu persatu. Sebelum aku lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen video ini. Jangan lupa follow Instagramku, follow Instagramnya Bang Pandagul Tom juga. Semua linknya akan ada di kolom deskripsi. Teman-teman, di video kali ini aku akan membahas 11 poin yang berbeda between Toronto dan Edmonton. Poinnya akan sama, apa yang Bang Pandagul Tom bahas sama dengan apa yang aku bahas. Kita langsung masuk poin pertama, yaitu harga transportasi di Toronto. Kalau di Toronto kita pakai yang namanya TTC, Toronto Transit Commission. Ada 3 moda transportasi. Yang pertama ada subway, kereta bawah tanah. Yang kedua ada streetcar. Kalau yang sering ke Eropa bilangnya tram, kita bilangnya streetcar. Dan yang ketiga ada bis, gitu ya. Harga masuk untuk pakai public transportation itu, sekali masuk kalau kalian bayar pakai cash harganya $3.25. Tapi kalau kalian menggunakan kartu yang namanya Presto, nah ini aku tunjukin kartu Presto, kalian akan dapat diskon 5 sen. Jadi sekali masuk $3.20. Nah, selain itu kita juga bisa masuk ke TTC atau pakai moda transportasi dengan beli pas bulanan. Monthly pass untuk adult itu $156. Kalau untuk student 128,15. Oke, untuk poin yang kedua yaitu apartemen dan kos-kosan. Kalian kalau nyampe ke Kanada pasti kan butuh tempat tinggal, butuh kos-kosan. Nah, harga-harganya itu kalian bisa cek di website www.kijiji.ca. Di situ ada banyak list-list kamar-kamar kosong, kos-kosan. Kisaran harganya kalau yang di luar downtown itu harganya sekitar 600 sampai 900. Itu di daerah GTA, mungkin setengah jam dari downtown, harus setengah jam, entah naik bis, naik subway setengah jam, biasanya 30 menit. GTA itu Greater Toronto Area, dalam tanda kutip kayak Jabodetabeknya Toronto. Jadi daerah Bogor, Bekasi, Tangerangnya Toronto, nah sekitarnya itu namanya GTA. Itu harganya kisaran 600 sampai 900. Kalau harga di downtown itu harganya sudah 1000 ke atas, itu pun room sharing. Jadi kamu akan tinggal sama orang-orang yang lain. Jadi kamu dapat kamar kos, tapi dalam satu rumah itu ada beberapa orang yang tinggal sama kamu. Itu harganya sudah 1000 ke atas gitu. Kalau kalian pengen satu kamar, maksudnya bukan satu kamar, satu unit apartemen atau kondo itu untuk kalian sendiri full, kalian kalau mau di downtown paling tidak harganya 2000 ke atas, $2000 up. Bisa 2500, bisa 3000, bisa 3500, bisa 4000, tergantung kenyamanan tempatnya gitu. Tapi ya gitu, kemana-mana dekat, 15 menit jalan langsung ke sekolah, 10 menit jalan langsung ke subway, 5 menit jalan langsung ke tempat-tempat restoran makan atau ke groceries. Jadi nggak perlu jalan jauh, nggak perlu buang-buang waktu gitu. Yang ketiga ada phone bill. Phone bill ini aku kasih satu sampel aja ya.
provider telepon itu ada banyak. Ada yang namanya Fido, ada yang namanya Bell, Rogers, Freedom, Chatter, banyak pokoknya. Nah, aku ngambil satu sampel yaitu Fido. Kalau kalian mau pakai provider itu bergantung sama plannya, giganya. Kamu giganya gede apa giga kecil? Giga paling kecil itu 1 giga harganya $45. Berlanjut ke 4 giga $50 per bulan. 6 giga $55, 8 giga $60, 10 giga $75 dan seterusnya. Ada paket yang unlimited pun ada, harganya bisa sampai $150, tapi itu dulu, nggak tahu kalau sekarang udah naik gitu. Harganya member hampir sama, mungkin ya bedanya cuma $5 less atau $5 more gitu. Aku kasih satu sampel tuh tadi Fido untuk kartu HP atau provider. Di poin keempat ada internet. Semisal kalau kalian ngekos atau kalian tinggal di satu apartemen tidak ada internet, jadi kalian harus sign up internet sendiri. Kalian harus ada 2 provider, ada Rogers dan Bell. Ini yang paling terkenal, yang paling umum digunakan. Sebenarnya ada banyak, ada third party juga. Nanti kalau kalian harus do research, kalian harus research juga, kalian harus jeli, lihat peluang-peluang atau promo-promo juga. Nah, ini aku kasih tahu satu sampel internet dari Bell, WiFi untuk kamarmu, untuk kos-kosanmu. Semisal kalau kalian nggak dapat akses, biasanya sih kalau kalian ngekos sudah dikasih akses gitu. Kalau Bell ini sama, bergantung giga-giganya juga. Jadi semua phone bill, internet bill semua bergantung giga. Kamu ambil giga terbanyak atau misalnya paketan terbanyak atau paketan termurah. Kalau di Bell yang pertama ada up to 1.5 GB per second, harganya bisa sampai 124,95, ya taruhlah $125 per bulan. Itu yang paling cepat dan unlimited. Terus yang kedua ada kecepatan 1 GB. Ya pokoknya kecepatannya semakin menurun, harganya semakin murah, 114,95. Selanjutnya 5500, kalian bisa cek di websitenya, 104,95. Nah, kalau aku pakai yang mana? Aku pakai harga yang $105 per bulan. Dapatnya apa? Dapatnya 500 MB per second download, 500 MB per second upload, dan unlimited gitu. Oke, bisa cek di websitenya Bell. Lanjut, yang nomor 5 yaitu groceries. Groceries ini aku bakalan breakdown, aku dan Bang Panda bakalan breakdown hanya menjadi 4 bagian atau 4 pokok bahan makanan yang harus kalian beli. Biasanya itu beras, telur, Indomie, sama daging atau ayam gitu ya. Groceries ini harganya bervariasi. Nanti di videoku yang lain membahas tentang swalayan-swalayan yang murah yang harus kalian kunjungi. Pertama, harga beras. Harga beras ini macam-macam juga, jenisnya juga banyak. Beras yang biasanya aku makan, yang beras putih, beras jasmine rice, itu harganya $15,5. Ada yang $20, ada yang lebih murah dari $15. Biasanya 14, itu dapatnya 8 kilo ya, dengan ukuran 8 kilo. Nggak ada yang ukuran lebih besar, itu jarang biasanya. Ada, cuman kita jarang nemuin. Yang paling sering itu 8 kilo atau 2 kilo. 2 kilo itu kayak bantal gitu loh ukurannya. Terus selanjutnya poin B ada telur. Telur itu yang biasanya aku makan itu sekitar $2,5. Ada yang $4, ada yang $5, tapi yang biasanya aku makan $2,5. Isinya 12 telur. Yang ketiga, poin ketiga atau 5C 5C ada Indomie. Indomie di sini kalian harus ke Chinese store. Jadi ke toko-toko bahan makanan Asia, biasanya di toko-toko Cina. Itu harganya satu kardus, sudah pernah tak bahas di video-video sebelumnya. Satu kardus harganya $10 gitu. Satu kardus itu isinya 30 bungkus Indomie tuh. Terus yang selanjutnya ada beef macam-macam juga. Beef yang biasanya aku beli, yang aku makan itu adalah beef stew. Jadi daging yang dicincang, bukan yang digiling ya, yang daging yang dicincang. Di sini itu sistem dagingnya itu dimasukin kayak styrofoam terus diplastikin. Biasanya di situ tertulis beratnya juga macam-macam, jenisnya macam-macam. Cuman yang biasanya aku makan itu harganya $15. Poin yang keenam yaitu ada harga bensin.
harga bensin di sini itu mengikuti minyak dunia ya. Kalau harganya naik, semuanya ikut naik. Kalau harganya turun, semuanya ikut turun. Jadi tidak ada harga stagnan kayak di Pertamina di Indonesia. Harganya selalu per liter, nggak tahu berapa sekarang, 10.000, 11.000, ya sekitar segitu. Harganya kita tidak rata. Kalau mahal ya mahal, kalau murah ya murah. Bensin termurah yang ada di sini pada saat video ini diambil itu sekitar 0,95 dolar. Itu basic ya, bensin yang basic. Jadi kan bensin kan ada kelas-kelasnya atau sama kayak di Pertamina ada kelas-kelasnya. Nah, bensin yang basic yang termurah saat ini yang pernah aku temui di sekeliling downtown Toronto itu sekitar 0,95 dolar per liter. Lanjut poin nomor 7, kita ngomongin pajak. Sistem perpajakan di Kanada itu dibagi per provinsi. Jadi setiap provinsi punya hak masing-masing untuk menentukan pajaknya. Pajaknya Bank Panda Gultom akan berbeda dengan pajakku. Kita tidak membahas pajak penghasilan, tapi kita membahas sales tax, pajak penjualan. Jadi, sistem perpajakan di Ontario dibagi menjadi dua, yaitu GST dan PST. GST itu Goods and Services Tax, itu pajak barangnya. Ditambah Provincial Sales Tax, itu pajak untuk provinsinya. Jadi ketika digabung, kalian kalau di sini beli-beli barang, kalian akan familiar di struknya. Kalau kalian minta struknya, kalian akan familiar dengan kata-kata itu. Digabung menjadi HST, yaitu Harmonized Sales Tax. Harmonized Sales Tax ketika di total di Ontario sejumlah 13%. Jadi kalau kamu beli barang-barang apa, beli sandal, ya, beli baju, beli HP, beli kacamata, beli bando, beli anting, pasti akan ditarik 13% untuk HST. Lebih murah, lebih mahal dari Edmonton, kalian sendiri yang menentukan. Lanjut, poin yang selanjutnya, poin nomor 8, yaitu job opportunity. Job opportunity di Toronto dulu tidak seketat sekarang. Kalau sekarang sudah mulai ketat. Aku jabarkan dulu satu-satu. Kalau kalian mau job entry level, jadi job entry level itu kayak job atau gini deh, bahasa gampangnya surviving job di Toronto, tukang masak, tukang cuci piring, asisten chef, kayak gitu-gitu, gampang dapatnya. Apalagi kalau kalian mau kerja di pabrik, gampang dapatnya. Cuman kalau kalian mau kerjaan yang advance dengan gaji paling nggak $20 ke atas, nah ini kalian harus saingan sama orang yang native di sini, yang bahasa Inggrisnya jago, yang ngomongnya jago, yang cara berkomunikasinya sudah advance. Nah, kalian saingannya sama yang native gitu. Kalian nggak bisa cuman modal ngomong doang, oh I can speak English, nggak bisa. Dan bisa dua bahasa biasanya, bahasa Inggris dan bahasa Perancis. Jadi kalau kalian mau kerjaan di sini yang $20 ke atas atau kerja yang office yang ini, ya kalian harus memantaskan diri. Dengan cara apa? Dengan cara ambil kuliah, dengan cara ambil sertifikasi dan lain sebagainya. Kalau kayak gitu ya udah kalian akan di bawah terus. Dalam tanda kutip, kalau kalian akan babu terus gitu. Lanjut, poin yang nomor 9, yaitu minimum wage di Toronto. Kita akan bahas minimum wage per jam di Toronto, $14 per jam. Minimum wage kerja apapun $14 per jam. Itu. Di Edmonton berapa? Simak videonya Bang Panda Gultom. Oke. Dicatat ya, dicatat di kertas. Jadi dibandingin. Kalian biar bisa punya perbandingan. Poin nomor 10, harga rumah. Harga rumah ini macam-macam. Ada apartemen, ada townhouse, ada rumah. Aku sudah pernah bikin video tentang itu semua. Aku akan bahas satu persatu. Harga rumah, yaitu apartemen dengan 1 kamar tidur, itu sudah sekitar $500.000 ke atas. Kalau kalian mau beli untuk jadi milik kalian, itu sekitar $500.000 ke atas. Itu apartemen dengan 1 kamar dan 1 kamar mandi. Lanjut, tipe yang kedua, yaitu apartemen dengan 2 kamar tidur. Apartemen dengan 2 kamar tidur itu sudah sekitar $700.000 ke atas. Ke atasnya sampai berapa ya nggak tahu. Bisa jadi 1 juta, bisa jadi 1,5 juta. Tergantung lokasinya, tergantung amenitiesnya, tergantung siapa yang manage, siapa bangunannya tahun berapa, banyak aspeknya gitu. Terus selanjutnya ada townhouse. Townhouse itu kayak satu rumah gitu dibagi 2 atau sampai 3 bangunan, ya.
townhouse itu sudah di atas 1 juta, 1,1, 1,2, 1,3 dan seterusnya. Itu untuk beli ya, beli. Sekali lagi ini kalau kalian beli. Dan selanjutnya ada single family house, yaitu rumah biasa, rumah dengan pagar dengan apa segala macam. Itu di Toronto sudah di atas harga 2 juta dolar per unit gitu. Lanjut poin yang terakhir, harga tiket pesawat. Harga tiket pesawat ini akan aku kasih 2 perbandingan. Yang satu berangkat dari Jakarta dan yang kedua berangkat dari Surabaya. Aku berangkat dari Surabaya pada waktu itu Desember 2015. Nah, kalau tiket dari Surabaya ke Toronto itu normalnya sekitar 1.300 dolar sampai 1.500. Kalian pesennya yang one way karena kalian kan tidak PP. Kalau PP kan, kalau turis kan PP, berangkat terus pulang lagi. Kalau kita kan tidak, one way. Itu sekitar 1.300 dolar sampai 1.500. Kalau berangkat dari Jakarta, harganya 1.100 sampai 1.500 dengan asumsi one way. Kisaran harganya seperti itu. Website juga berpengaruh. Biasanya website yang aku pakai atau aplikasi yang aku pakai adalah Cheap Flights. Kalian boleh pakai aplikasi-aplikasi yang lain perbandingannya. Ada Expedia, ada Momondo, ada Cheapo Air dan lain sebagainya. Aku biasanya pakai Cheap Flights dan Expedia. Itu yang paling sering aku pakai. Tapi Cheap Flights yang paling sering aku pakai. Karena lagi COVID, harga tiket pesawat turun habis-habisan. Jadi one way ke Toronto itu bisa sampai harganya 700. Bisa kamu beli dengan harga 600 sampai 800 dolar. One way. Murah banget. Tapi bordernya tutup. Nggak ada yang bisa masuk. Dan aku juga nggak yakin kalau kita bisa keluar Toronto atau nggak. Mudik ke Indonesia kayaknya masih belum bisa deh. Itu perbandingan part 1. Gimana? Kalian sudah nyatet apa belum? Jangan lupa dicatat, bandingin Toronto sama Edmonton. Kalau Toronto sudah kalian catat, sekarang kalian waktunya tonton perbandingan yang ada di Edmonton. Poinnya sama, poinnya urut sama seperti yang aku bilang. Jadi biar kalian nggak susah-susah buat baginya, kalian nggak susah buat bandinginnya. Jadi jangan lupa subscribe YouTube-nya Bang Panda Gultom biar kalian tahu harga perbandingan yang ada di Edmonton versus Toronto. I'll see you guys on my next video. Stay tuned, stay positive. I'll see you on the part 2.